Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua yang saat ini masih berjuang belajar dari rumah. Jumpa lagi dengan Ibu Lydia di channel YouTube Ibu Lydia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang statistik deskriptif distribusi binomial. Materi ini cukup mudah, namun sebelumnya kita baca dulu ada quote dari salah seorang pelopor ilmu kedokteran eksperimental, yaitu Ibnu Sina. Beliau mengatakan bahwa tak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kemalasan, tak ada obat yang tak berguna selain kekurangan pengetahuan. Ibnu Sina pada usia 16 tahun udah belajar tentang logika dasar ilmu pengobatan. Banyak karyanya di bidang matematika, fisika, geometri, dan lain-lain karena Ibnu Sina memiliki minat belajar yang tinggi. Usia 16 tahun, beliau sudah begitu populer dengan karya-karyanya. Jangan mau kalah dengan Ibnu Sina. Mari kita mulai, let's check it out. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada materi ini adalah menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yaitu peserta didik dapat menghitung statistik deskriptif distribusi binomial. Baik. Nah, kalian pasti sudah pernah belajar rata-rata pada materi sebelumnya ketika kalian berada di kelas 10 maupun kelas 11 waktu kalian belajar statistika. Nah, di sini rata-rata biasa disimbolkan dengan X bar, tapi pada video ini rata-rata akan disimbolkan dengan simbol M seperti ini. Kita akan baca mu. Mu adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI dikali Fxi sama dengan X1 dikali Fx1 ditambah X2 dikali Fx2 ditambah X3 dikali Fx3 dan seterusnya sampai dengan Xn dikali Fxn. Ini adalah rumus rata-rata yang sudah general, yang sudah kalian pelajari pada saat pokok bahasan statistika. Nah, rumus rata-rata di atas adalah rumus rata-rata secara umum nih, tidak hanya untuk distribusi binomial aja. Untuk rata-rata secara khusus untuk distribusi binomial, kamu bisa menggunakan rumus yang super duper gampang, mudah ini. Mu sama dengan N kali P. N-nya itu adalah banyaknya percobaan dan P itu masih ada yang ingat P itu apa? Ya, P adalah peluang suksesnya. Kita lanjut nih ke variance. Secara umum, varians, nih ada nih simbol seperti ini. Mungkin beberapa kalian masih bingung nih, simbol ini simbol apa. Ini adalah simbol sigma kecil ya. Jadi kalian bisa baca sigma kuadrat. Atau kalau nggak mau baca sigma kuadrat, kalian bisa baca varians. Varians dari suatu distribusi peluang dapat dihitung dengan rumus sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI kuadrat dikali Fxi dikurang mu kuadrat. Selain dengan cara di atas nih, khusus untuk distribusi binomial, nilai variansnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang mudah diingat buat kalian semua. Sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Kalau N tadi banyaknya percobaan nih, kalau P tadi adalah peluang sukses. Nah, kalau Q ada yang masih ingat? Iya, Q itu adalah peluang gagalnya. Q itu bisa diambil dari 1 dikurang P ya. Oke, kita lanjut sekarang dengan simpangan baku. Simpangan baku ada hubungannya dengan varians. Kita bisa simbolkan dia dengan sigma kecil, dihitung dengan menggunakan rumus akar dari sigma kuadrat. Sigma kuadrat tadi adalah varians, maka sigma atau simpangan baku adalah akar dari varians. Sampai di sini. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa meninggalkan di kolom komentar. Yuk kita bahas lagi materi ini dengan contoh soal, biar kalian lebih paham. Kita coba ke contoh soal nomor 1. 10% dari jenis-jenis mobil tergolong ke dalam kategori A. Sebuah sampel mobil berukuran 30 telah diambil secara acak. Hitunglah rata-rata terdapatnya mobil kategori A beserta simpangan bakunya. Dari soal ini, kalian harus jeli nih, berapakah N-nya? Ya, N-nya adalah 30. Selanjutnya, kalian juga harus jeli bagaimana menentukan nilai P peluang suksesnya. Di sini ada satu nih, 10% dari jenis mobil tergolong dalam kategori A. 10% artinya apa? 10 dibagi 100. Kalau dikecilin, hasilnya akan jadi 1/10 atau 0,1. Kita cek ya penyelesaiannya.
Iya. N-nya 30, P-nya 0,1, dan Q, ingat Q tadi. Q tadi adalah peluang gagal, yaitu 1 dikurang P. 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,9. Masih ingat dengan rumus rata-rata untuk distribusi binomial? Rumus yang super duper gampang tadi? Mu sama dengan N kali P. Jadi, N-nya 30 nih. 30 dikali 0,1, yaitu 3. Karena pada soal ini dia juga menanyakan tentang simpangan bakunya, maka kita akan cari dulu variansnya. Sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q, sama dengan 30 dikali 0,1 dikali 0,9. Maka ini hasilnya adalah 2,7. Simpangan baku adalah akar dari varians, akar dari 2,7. Maka jawabannya adalah 1,64. Nah, supaya lebih mantap lagi dan lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjut nih ke contoh soal nomor 2. Keluarga Pak Mirsad berencana memiliki 3 orang anak. Bila X menyatakan kejadian lahirnya anak laki-laki, hitunglah rata-rata, varians, dan simpangan baku dengan menggunakan rumus khusus distribusi binomial. Oke, N-nya ini sama dengan 3, P-nya sama dengan setengah. Kenapa bisa setengah peluang suksesnya? Karena lahirnya anak laki-laki itu peluangnya setengah. Kalau nggak laki-laki kan perempuan. Nah, maka Q-nya adalah 1 dikurang P. 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata. Rumus rata-rata tadi adalah mu sama dengan N dikali P. N-nya 3, P-nya setengah. 3 dikali setengah itu 3/2. Selanjutnya kita bahas tentang varians atau sigma kuadrat. Rumusnya adalah N kali P kali Q. Maka 3 dikali setengah sama dengan 3/4. Nah, simpangan bakunya adalah akar dari varian. Sigma sama dengan akar dari varians. Variannya adalah 3/4. Kita akan sederhanakan nih. Sekarang kalian harus tahu dulu, 3/4 ini kan 3 dikali 1/4. Akar, dalam tanda akar, berarti 1/4 bisa kita keluarkan menjadi 1/2. Kenapa dikeluarkan? Karena 1/2 dikali 1/2 itu adalah 1/4. Jadi ini nilainya tidak berubah. Maka ketika 1/4 dikeluarkan jadi setengah, dikeluarkan dari tanda akar, sisalah dia tinggal akar 3. Maka jawabannya adalah setengah akar 3. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Untuk lebih memantapkan materi ini, maka Ibu sudah menyiapkan latihan soal. Yang pertama, sebuah koperasi tani penyuplai kentang untuk suatu perusahaan makanan ringan mengetahui bahwa secara teknis 25% dari kentang yang disuplai tidak akan memenuhi uji kualitas perusahaan. Dari 10 ton kentang yang disuplai, tentukan rata-rata peluang kentang yang disuplai memenuhi persyaratan. Ada 6 latihan soal yang bisa kalian coba agar kalian lebih percaya diri dan yakin bahwa materi statistik deskriptif distribusi binomial bisa kalian babat habis dan bisa kalian pahami dengan baik. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya belajar dari rumah. Salam sehat untuk semua. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, bisa di like, subscribe, dan share agar kita bisa berbagi manfaat bagi orang lain. Terima kasih, salam semangat dari Bu Lydia. Jangan lupa berbahagia. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan hanya milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.